teman-teman, shalom. Aku bersyukur banget bisa ketemu sama teman-teman. Wanita apa? Wanita STTBI ya sebutannya ya. Oke, wanita STTBI, kangen banget aku selama persiapan ini. Kemarin tuh sempat buka YouTube dan kayak pas ketemu STTBI langsung kayak nyari STTBI angkatan 2011, STTBI SMA, pokoknya nonton semua STTBI dan jadi kangen banget sama STTBI dan kangen sama asrama. Bagi teman-teman yang belum kenal, saya Gabrielia Srit Melatunan, panggil Kakak Acit aja. Jadi saat ini pun nggak usah saya nggak usah aku, tapi Kakak Acit aja ya, nggak apa-apa ya, kayak ngajar sekolah minggu. Nah, teman-teman di sini udah kalau teman-teman di sana jam 4, aku di sini Kakak Acit di sini jam 2.17. Di sini jam 2 subuh, jadi maklumin kalau misalnya suaranya nggak terlalu kencang karena sebelah-sebelah udah pada tidur. Nah, hari ini Kakak Acit pengen sharing tentang lebih ke sifat Allah, lebih ke pribadi Allah yang hari-hari ini lagi Kakak Acit secara pribadi renungkan dan mengagumi dan dibuat terkagum-kagum dengan sifat Allah yang satu ini yang Kakak Acit temukan. Nah, Kakak Acit nggak perlu tanya ke masing-masing kita, tapi Kakak Acit 100% yakin bahwa kita pernah, sedang, bahkan nggak pernah akan luput dari hal satu ini yang kita sebut dengan masalah, kekecewaan, segala sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita, apa yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Jadi yang hasilnya berujung-ujungnya adalah kekecewaan, pokoknya masalah dalam hidup kita. Segala sesuatu dalam hidup ini masalah, teman-teman. Teman-teman nggak kuliah, masalah, ya kan? Apa kata orang, saya nggak S1, bla bla bla. Kuliah masalah juga, teman-teman. Kerja tugas, numpuk, dan lain sebagainya. Biaya kuliah, ya kan? Kalau zaman Kakak Acit dulu, pas mau bayar uang kuliah, ruang doa penuh, ya kan? Kuliah nggak kuliah, masalah, teman-teman. Nggak punya pacar, masalah, teman-teman. Punya pacar juga masalah, bener nggak? Segala sesuatu dalam hidup ini tuh masalah, teman-teman. Keputusan yang kita ambil tuh masalah. Tinggal di asrama, masalah. Banyak diatur jam, ya kan? Sorry, ada channel di sini ya. Banyak tinggal di asrama, banyak diatur ini itu, gitu. Banyak prosedurnya gitulah ya, kalau kata di zaman Covid ini banyak protokolnya, asik ya. Tapi kalau tinggal di kos juga masalah, bener nggak? Lebih banyak pengeluaran. Kalau di asrama cuman segini, kalau di kos mungkin lebih pembengkakan lagi. Terus kalau pagi di asrama bisa ada yang bangunin buat biston, tapi kalau di kosan mungkin yang susah bangun pagi nggak bisa biston, masalah lagi, ya kan? Kalau pokoknya segala sesuatu dalam hidup ini masalah. Tapi kabar nggak enaknya adalah hal-hal seperti ini bahkan akan lebih besar dari itu yang baru saja Kakak Acit mention, akan terus ada dalam hidup kita. Mungkin juga seperti kalau kita nggak macem-macem, ada aja masalah yang datang. Kita udah usahakan sesuatu, nggak jadi seperti apa yang kita harapkan, gagal terus. Udah berdoa setiap saat, tapi nggak kunjung terjawab. Terus apa lagi? Mungkin kita berpikir, orang itu kayaknya hidupnya asik banget, nggak kaya sama aku. Atau kadang kita tanpa sadar menghakimi kemalangan seseorang dengan menerka-nerka bahwa ini karena dosanya, dan lain sebagainya. Suatu ketika Mama Kakak Acit pernah marah sama Tuhan, teriak sama Tuhan, benar-benar teriak sama Tuhan. Karena waktu itu Kakak Acit SMA sempat nggak lulus, dari ranking, tiba-tiba tara, nggak lulus. Dan yang memalukannya adalah
dari sekolah ini adalah sekolah yang dibiayain pemerintah, yang digaji pula, bukti nggak bayar apa-apa, buku dikasih, semua seragam dikasih dan lain sebagainya. Intinya adalah Kakak Cit ujung-ujungnya nggak lulus. Jadi kayaknya malu banget gitu, udah dibiayain pemerintah terus nggak lulus pula. Yang lebih malu lagi adalah satu-satunya nggak lulus. Satu-satunya nggak lulus di angkatan Kakak Cit itu. Bahkan kalau dirunutkan dari angkatan pertama sampai sekarang udah angkatan kesekian, cuman satu sejarah dalam SMA Kakak Cit, satu-satunya yang nggak lulus cuman Kakak Cit. Jadi hari itu mama Kakak Cit teriak sama Tuhan. Oh iya, kenapa sampai kita rada kecewa juga pada saat itu, karena saat itu adalah Kakak Cit lagi cinta mula-mula sama Tuhan. Lagi cinta mula-mula sama Tuhan, dan kalau Kakak Cit nggak tahu di sekolahan teman-teman di SMA dulu kayak gimana, cuman yang jelasnya, singkatnya begini, Kakak Cit adalah salah satu dari 2 yang bertindak jujur sejujur-jujurnya dalam 3 hari UAN itu, dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi makanya pada saat itu kita bukan ya lebih ke mama sih, kayak teriak sama Tuhan, Tuhan ini yang kita lakukan kebenaran, maksudnya kita udah anakku nih loh, ini dia berjuang sejujur-jujurnya, dia bahkan lagi cinta-cintanya sama engkau, tapi apa balasannya itu? Pada saat itu teriakannya kayak gitu teman-teman. Jadi kita mau baik, kita mau buruk, tetap saja ada masalah dalam hidup kita teman-teman. Atau mungkin bukan masalah yang gimana-gimana, tapi mungkin kita bertanya, apa pentingnya ngelipet warta di gereja sih buat aku? Apa sih pentingnya saat ini aku ngoceh-ngoceh hanya tanda kutip hanya jadi guru sekolah minggu, yang lain mungkin udah khotbah, yang lain mungkin udah diberikan tanggung jawab koordinator, kok aku cuman segini sih gitu. Apa pentingnya saya melakukan rutinitas di asrama dan lain-lain. Nah, beranjak dari dilema masalah demi masalah tadi, kita bersyukur sama Tuhan kalau Alkitab kita itu isinya bukan hanya tentang janji, bukan hanya tentang penggenapan janji, tapi juga bercerita ke kita detail tokoh-tokoh Alkitab yang juga sempat mengalami kegagalan, yang juga mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Alkitab detail menceritakan kegagalan mereka, kekecewaan mereka terhadap Tuhan. Iya nggak teman-teman? Buat kita nih yang galau karena nggak diperlakukan adil di rumah, karena kamu nggak sendiri. Daud udah ngalamin hal itu duluan. Buat kita mungkin yang berkali-kali mencoba untuk menginjil tapi nggak ada yang dengerin kamu, Yeremia udah ngalamin hal yang sama. Jadi Alkitab menceritakan kisah-kisah juga yang ada masalahnya juga di dalam. Udah ngikut Tuhan, ada aja masalahnya gitu. Jangankan itu, Yesus teman-teman. Kalau teman-teman merasa saya memberi air susu dibalas dengan air tuba, atau teman-teman merasa dihianati, atau mungkin pernah diludah, atau mungkin pernah ditampar, teman-teman, kabar baiknya adalah teman-teman nggak sendiri. Alkitab jelas menuliskan bahwa Yesus terlebih dahulu ngalamin hal yang sama. Jadi jangankan pengikut Yesus, atau jangankan kita pengikut-pengikut Yesus ini yang ada di dalam layar Zoom ini, tapi Yesus sendiri juga mengalami masalah teman-teman, bahkan bukan cuma ditampar dan lain-lain, dia berdarah-darah, bahkan dia sampai mati teman-teman. Ya enggak? Tapi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang mungkin akan mengubah cara pandang kita untuk melihat momen-momen atau masalah-masalah atau kekecewaan-kekecewaan yang tadi itu kita lihat dengan lebih berarti. Kita sebelum kita lanjut, Kakak Cit mau baca dari Kejadian 50 ayat 20. Ini hari ini kita belajar tentang Yusuf, dan ini kalimat Yusuf untuk mengkonklusi, menyimpulkan
step-step kehidupannya untuk menyimpulkan segala problema yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bilang begini, teman-teman. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Sekalipun sometimes kami merasa hal-hal yang kami alami adalah kekecewaan, hal-hal yang kami alami adalah masalah, hal-hal yang kami alami adalah yang tidak penuh dengan kebaikan. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah tidak membiarkan kami sendiri. Engkau Allah berperan di balik semua kisah, cerita, masing-masing setiap kita yang ada di dalam grup ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang manis, bukakan setiap pikiran dan hati kami, bahkan mampukan hamba-Mu, supaya kami sama-sama di dalam grup ini mengerti apa yang Roh-Mu ingin sampaikan untuk masing-masing kami. Berbicara lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan bayangkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ini kayaknya ada pemberitahuan time limit. Lanjut aja ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, tahun 2010 teman-teman, Kakak Cit pernah baca buku Ravi Zacharias. Kalau teman-teman tahu, dia baru meninggal kemarin-kemarin ini. Dia penulis yang hebat. Kakak Cit baca buku dia tentang penenun agung. Allah sebagai penenun agung. Di situ dia cerita, dia menggambarkan Allah sebagai penenun yang menenun kehidupan manusia. Setiap peristiwa, bahkan dia bilang, Kakak Cit menyimpulkan bahwa setiap benang pada satu tenunan itu sangat penting untuk satu hasil karya tenunan. Jadi jika satu benang saja nggak ada di dalam tenunan, hasil tenunan tersebut, maka tenunan itu tidak sempurna atau tenunan itu cacat, teman-teman. Jadi dia mau bilang bahwa Allah merangkai, Allah memakai setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang bahkan menurut kita kebetulan, bahkan menurut kita nggak menyenangkan, bahkan menurut kita jelek dalam sejarah kehidupan kita, tapi Allah menyusun itu menjadi satu hasil karya tenunan yang sempurna, teman-teman. Dengan kata lain dia mau bilang begini, peristiwa-peristiwa yang mungkin menurut kita kecelakaan atau kebetulan tidak berarti atau mengecewakan, sebetulnya diizinkan Allah, tanda kutip, terjadi untuk menenun suatu kesempurnaan. Sekali lagi Kakak Cit ulang ini. Peristiwa-peristiwa yang mungkin menurut kita kecelakaan atau kebetulan atau tidak berarti atau mengecewakan, masalah banget buat kita, sebetulnya diizinkan Allah, perlu digarisbawahi, diizinkan, bukan dibuat Allah, tapi diizinkan Allah terjadi untuk menenun suatu kesempurnaan. Karena terkadang bukan Allah yang buat hal itu terjadi, tapi kita yang ceroboh dan melakukannya, tapi Allah di dalam ini mengizinkan itu terjadi untuk menenun suatu kesempurnaan. Lebih spesifik lagi, Allah ada di sana. Ravi Zacharias dalam buku itu dia bilang begini, Allah ada di sana saat kamu dalam masalah. Allah ada di sana. Allah ada di balik cerita yang tidak menyenangkan itu. Dan turut bekerja dalam setiap peristiwa
yang tidak menyenangkan itu. Kakak Cit mau share screen, semoga bisa nih. Oh, boleh tolong host buka yang Astrid huruf besar semua untuk share screen. Oke. Oops, sorry. Kekecilan nggak teman-teman? Nggak apa-apa lah ya. Kalau kecil pun Kakak Cit nggak mungkin ubah dalam sesingkat-singkatnya. Jadi ya semoga kebaca ya. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf, teman-teman. Kisah Yusuf tertulis dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50 tuh masih Yusuf. Jadi kalau saat ini kita baca kepanjangan, teman-teman. Jadi kurang lebih Kakak Cit singkatkan di dalam satu layar ini, teman-teman. Kita tahu bahwa cerita Yusuf kurang lebih begini, teman-teman. Yusuf lebih disayang. Dan karena dia lebih disayang oleh si Yakub, maka dia dibenci kakak-kakaknya. Terus kemudian kakak-kakaknya karena benci suatu ketika dia ngunjungin kakak-kakaknya yang lagi menjaga kambing domba, kemudian kakak-kakaknya melihat dari jauh dan kakak-kakaknya udah sebel duluan ngelihat dia, si pemimpi datang, akhirnya mulai merekarkan yang jahat untuk dia, untuk si Yusuf ini, dan akhirnya singkat cerita dia dijual seharga 20 shikal perak, teman-teman. Itu tuh seharga budak, teman-teman. Itu seharga budak yang usianya di bawah 20 tahun. Kalau teman-teman bisa buka, ada di Imamat. Jadi Yusuf ini dijual seharga budak usia di bawah 20 tahun, karena pada saat itu di dalam cerita Alkitab ini kan dia sekitar 17-an tahun gitu. Kemudian dijual ke Potifar, kemudian dia dijual ke orang Midian, dan setelah itu dari orang Midian dia dijual kepada Potifar dan menjadi budak di Mesir. Nah, setelah itu dia dipercaya oleh Potifar untuk berkuasa atas seluruh milik Potifar. Nah, setelah itu dia difitnah Potifar. Nah, tapi kita perlu garis bawahi, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Lihat bahwa Allah ada di balik cerita ini. Ini Alkitab yang tulis, bukan Kakak Cit yang tulis. Allah ada di balik cerita ini. Difitnah istri Potifar, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara, Alkitab lagi-lagi bilang, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Kemudian dia dipercayakan sebagai, karena udah masuk penjara, difitnah, karena difitnah sama si istri Potifar, kemudian dimasukin ke dalam penjara, menjadi staf khusus di dalam penjara, kemudian mendapat kepercayaan atas seluruh tahanan, membantu, dan singkatnya adalah dia membantu menerjemahkan mimpi juru roti dan juru minum, ya kan? Nah, akhirnya mimpi itu ternyata benar, yang diinterpretasikan oleh si Yusuf itu ternyata mimpinya benar. Nah, tapi sedihnya adalah dia tidak diingat oleh si juru roti teman-teman boleh buka suara yang bisa bantu Kakak Cit. Juru roti atau juru minum yang akhirnya balik ke pekerjaan. Minum kan? Iya, juru minum, Kak. Ya, thank you. Berarti sini Kakak Cit salah. Akhirnya berhasil menerjemahkan kedua mimpi tersebut. Juru minum akhirnya balik bekerja ke Firaun, tapi sayangnya dia nggak ingat kebaikan si Yusuf tadi. Dia benar-benar lupa dengan kebaikan Yusuf tadi. Terus kemudian Firaun mimpi, tapi nggak ada yang bisa mengartikan. Kemudian juru minum tiba-tiba keingat, waktu saya di penjara,
ada yang namanya Yusuf, dia ngertiin mimpi saya dan mimpi teman saya, dan dua-duanya benar, panggil dia, dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi, dan ternyata benar, maksudnya diterima oleh si Firaun, dan akhirnya dia memberikan usul bahwa harus mengumpulkan pundi-pundi makanan karena akan terjadi 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Kemudian Yusuf dilantik menjadi penguasa atas seluruh Mesir karena idenya dianggap brilian begitu dan dia dianggap berhikmat begitu. Kemudian tetapi seperti mimpi, kelaparan merajalela seluruh bumi, kecuali Mesir, karena mereka udah tampung makanan oleh hikmat Tuhan yang diberikan kepada Yusuf, dan akhirnya semua Mesir termasuk saudara-saudaranya harus datang, termasuk saudara-saudara seluruh daerah, termasuk saudara-saudaranya Yusuf harus datang ke Mesir untuk membeli makanan. Kemudian akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Oke teman-teman, itu singkat dari kisah Yusuf di Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Nah, hari ini kita mau lihat betapa Allah sebagai penenun yang agung, teman-teman. Teman-teman coba lihat ini runutan, teman-teman. Kalau satu piece saja lepas dari runutan cerita ini, mungkin jalan ceritanya, ujung ceritanya akan beda, teman-teman. Oke, teman-teman, Kakak Cit mau potong. Teman-teman masih ingat janji Allah kepada Abraham, salah satunya adalah perbanyak keturunannya akan banyak memenuhi bumi seperti pasir di laut dan bintang di langit, ya kan? Dari mana datangnya keturunan itu? Dari mana datangnya banyak-banyak tadi? Ya dari keturunan Abraham sampai ke Ishak, kemudian ke Yakub. Berarti yang dikatakan banyak itu melalui keturunan Yakub, Yusuf dan saudara-saudara ini kan? Artinya bahwa kalau si Yusuf dan saudara-saudaranya ini mati karena kelaparan, berarti terputus apa yang menjadi janji Allah. Teman-teman nangkap nggak? Teman-teman nangkap nggak maksudnya? Kakak Cit ulang sekali lagi ya. Janji Allah kepada Abraham tadi untuk memperbanyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan itu semua lewat keturunan Abraham, kemudian ke Ishak, kemudian ke Yakub, dan sekarang dari keturunan Yakub si 12 anak ini termasuk si Yusuf ini berarti akan banyak itu melalui 12 anak ini kan. Nah, tapi kebayang nggak teman-teman kalau ceritanya adalah mereka kelaparan pada saat itu mereka tinggal di Kanaan, si 11 saudara Yusuf dan si papanya ini tinggal di Kanaan. Kebayang nggak ada salah satu ayat di dalam firman Tuhan bilang begini, Yakub bilang ke anak-anaknya begini, pergi cari makanan ke Mesir, kalau nggak kita mati. Teman-teman kebayang kalau mereka nggak punya pundi-pundi makanan di Mesir yang oleh karena hikmat Yusuf nggak ada ceritanya banyak keturunan tadi berhenti di Yakub, karena mungkin cerita Alkitab akan berubah menjadi dan keturunan dan ke-11 anak Yakub pun, dan Yakub meninggal dunia karena kelaparan. Mungkin ceritanya akan seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Dari runutan ini coba saja kita balik dari bawah ke atas, teman-teman. Yusuf dan saudara-saudaranya mungkin akan kelaparan jika tidak ada persediaan makanan di Mesir, teman-teman. Nah, tidak ada persediaan makanan di Mesir. Sorry. Ini Kakak Cit. Kita pelan-pelan nih. Rada membingungkan di sini. Let's say teman-teman gini. Jika Yusuf tidak difitnah Potifar, teman-teman, dia tidak mungkin ada di dalam penjara, teman-teman.
jika dia tidak ada di dalam penjara, maka dia tidak mungkin menafsirkan mimpi si juru minum. Jika dia tidak menafsirkan mimpi juru minum, teman-teman, maka dia tidak akan bertemu dengan Firaun untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan jika dia tidak menafsirkan mimpi Firaun, maka tidak ada persediaan makanan di Mesir. Dan jika tidak ada persediaan makanan di Mesir, maka ceritanya akan beda lagi, bahwa seluruh dunia akan kelaparan karena tidak ada persediaan makanan dan semua orang kelaparan, teman-teman. Dan bahkan teman-teman, kalau kita tarik dari pertama, kalau dia nggak disayang oleh papanya, mungkin dia nggak dibenci oleh kakak-kakaknya. Kalau dia tidak dibenci oleh kakak-kakaknya, mungkin dia tidak akan dibuang atau dijual ke Mesir, teman-teman. Teman-teman bisa nangkep ini nggak? Betapa jalinan ceritanya dari pertama dia disayang, kemudian dibenci, kemudian dijual dan lain-lain. Semua detail cerita tersebut, teman-teman. Kakak Cit batal share. Gimana cara nggak share lagi nih? Host boleh bantu Kakak Cit supaya nggak sharing layar lagi? Oke, thank you. Jadi bagaimana kita bisa lihat runutan tadi, betapa indahnya susunan yang Allah buat, sekalipun di dalam kesusahan, sekalipun di dalam yang bagi Yusuf mungkin kemalangan Yusuf, tapi ternyata ada susunan rapih yang Tuhan buat sehingga berujung indah, teman-teman. Sampai-sampai Yusuf bilang begini, teman-teman. Lalu kata Kejadian 45 ayat 4-8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka dekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dengan kata lain, kalau Allah nggak suruh aku ke sini, maka habislah kehidupan, nggak ada lagi pemeliharaan kehidupan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, artinya bukan kamu yang jahat terus buang aku ke sini, tetapi Allah. Kakak Cit nggak lagi bilang Allah jahat, enggak. Tapi penekanannya, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir, tetapi ada untayan, ada jalinan, ada tenunan Allah, ada pekerjaan Allah, ada intervensi Allah di balik cerita ini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. 50 ayat 20. Memang kamu, saudara-saudaraku, telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu menjual aku ke Mesir sehingga aku menjadi budak di sana, sehingga aku difitnah di sana, sehingga aku dimasukkan ke dalam penjara di sana, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman bisa lihat ini, oleh karena hal yang mungkin bagi manusia kekecewaan, mungkin bagi manusia kejahatan, mungkin bagi manusia hal yang tidak menyenangkan, masalah besar, teman-teman. Ini dijual, teman-teman, sebagai budak waktu umur 17 tahun, teman-teman. Kemudian sampai di sana ngalamin lagi masalah difitnah dan lain-lain. Ternyata semua itu memiliki jalinan satu sama lain yang
akhirnya menjadi berkat bagi satu bangsa, teman-teman. Akhirnya adalah yang disebut dengan bangsa Israel, adalah yang tergenapi janji Allah kepada Abraham, yang dimana keturunannya menjadi banyak, teman-teman. Segala sesuatu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya menjadi baik dan luar biasa. Teman-teman, kita bisa lihat itu betapa rapihnya Tuhan menenun cerita Yusuf. Hal-hal yang mungkin kita anggap tidak berarti, masalah kok ini harus terjadi dalam kehidupan saya. Sesuatu yang kita anggap kebetulan ternyata disusun rapi dan ditunun indah dan sempurna oleh Tuhan. Pergejolakan hidup yang Yusuf alami justru membentuk kepribadiannya, teman-teman. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih tough, menjadi lebih hebat. Tapi kita nggak akan bahas kepribadiannya Yusuf, tapi kita hanya ingin melihat betapa Allah berperan di balik semua hal yang mungkin menurut kita kebetulan. Teman-teman, hal ini Kakak Cit coba bercermin dari kehidupan Kakak Cit. Kakak Cit coba merenung dari kehidupan Kakak Cit, teman-teman, dan melihat betapa Allah betul-betul jadi penenun dalam kehidupan Kakak Cit. Ini ada beberapa potongan-potongan cerita yang Kakak Cit kalau renung-renungkan, ternyata Kakak Cit jadi kagum sama Allah, teman-teman. Contoh salah satu, dulu Kakak Cit sempat kerja jadi customer service di Circle K, teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang itu kayak waktu itu Kakak Cit bener pas lulus, pokoknya lulus SMA terus langsung ke Jakarta dan langsung kerja di Circle K jadi customer service, teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang dan sebagian keluarga Kakak Cit menganggap rendah, teman-teman. Karena ngapain sih ke Jakarta, pikirnya sekolah, ternyata kamu jadi customer service, jadi kasir gitu, jadi ngasir-ngasirin orang, ngangkat-ngangkat aqua gitu di Circle K gitu. Orang mandang rendah gitu, teman-teman. Atau Kakak Cit pun secara pribadi pada saat itu nggak tahu juga apa maksudnya, maksudnya nggak ngerti juga kenapa Kakak Cit harus jadi kerja di Circle K, jadi kasir. Kakak Cit juga nggak ngerti buat apa atau untuk apa, Kakak Cit juga nggak ngerti. Ya untuk dapat uang pasti maksudnya, cuman Kakak Cit nggak ngerti itu apa untungnya dalam kehidupan Kakak Cit, kayak gitulah. Singkatnya, teman-teman, ternyata Kakak Cit melihat ada pekerjaan Tuhan di balik semua ini, teman-teman. Kalau Kakak Cit nggak kerja di Circle K pada saat itu, mungkin saat ini di Kanada, di tempat Kakak Cit sekarang, Kakak Cit bakal sulit untuk cari pekerjaan, karena ternyata yang ketika Kakak Cit lamar pekerjaan, teman-teman, mereka nggak lihat Kakak Cit tuh sebagai, Kakak Cit tulis kan, masukin CV, mereka nggak lihat Kakak Cit sebagai pernah kerja 2 tahun di STTBI, atau mereka nggak lihat Kakak Cit pernah kerja sebagai koordinator 2 tahun di gereja. Mereka nggak lihat itu, teman-teman. Justru yang mereka lihat adalah Kakak Cit pernah kerja jadi customer service, karena di sini yang Kakak Cit lamar adalah pekerjaan kayak di supermarket, pekerjaan di restoran. Jadi yang kayak pekerjaan yang tanda kutip lebih wow, menjadi koordinator ataupun kerja sebagai staf administratif di sekolah STT, nggak begitu dilihat. Ternyata justru yang dilihat adalah jadi kasir, teman-teman. Dan Kakak Cit bisa lihat ternyata ada pekerjaan Tuhan di balik semua itu. Kakak Cit dulu bisa bekerja di Circle K mungkin dengan gaji 1, sekian, dan sekarang Kakak Cit bisa melihat 10 tahun kemudian 10 kali lipat gaji yang bisa Kakak Cit hasilkan dari pengalaman kerja sebagai kasir dulu di tahun 2010, teman-teman. Selain itu lagi, teman-teman, Kakak Cit merenung dan melihat, oh Tuhan, terima kasih, dulu saya pernah jadi pelayan makan di Seminari Betel, yang mungkin bagi kita kayak nggak berarti gitu, kayak nggak begitu berarti banget lah gitu, teman-teman. Ternyata kesini Kakak Cit melihat ternyata ada pekerjaan Tuhan di balik semua ini. Kakak Cit sekarang kerja di restoran, dan modal menjadi pelayan makan dulu di asrama itu ternyata berguna bagi Kakak Cit ketika Kakak Cit sekarang ada di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat betapa hal yang bagi kita biasa-biasa aja, hal yang bagi kita
nggak berarti teman-teman ternyata ada pekerjaan Tuhan di balik semua itu, dan buat Kakak Cit kagum teman-teman. Ada kesaksian lagi teman-teman. Mungkin teman-teman Kakak Cit udah sharing ini di YouTube Kakak Cit, tapi mungkin cuma 1-2 yang nonton. Di Kakak Cit mau sharing di grup ini teman-teman. Seperti kisah Yusuf yang sepertinya setiap part demi part itu terjalin satu dengan yang lain dan menghasilkan kebaikan. Kakak Cit juga melihat di dalam kehidupan Kakak Cit nggak, ini runutan ceritanya Kakak Cit ambil dari belakang nih teman-teman. Kakak Cit ambil dari belakang. Kakak Cit mungkin nggak bisa ada di sini di Kanada kalau sebelumnya Kakak Cit tuh dapat informasi tentang sekolah ini dari Pak Junifrius Gultom. Teman-teman juga kenal Pak Junifrius Gultom. Kakak Cit mungkin nggak dapat hak istimewa untuk dapat informasi ini kalau sebelumnya Kakak Cit nggak kerja 2 tahun dengan Pak Junifrius Gultom. Tarik lagi ke belakang, mungkin Kakak Cit nggak bisa kerja dengan Pak Junifrius Gultom kalau sebelumnya Kakak Cit nggak jadi anak bimbingnya waktu skripsi, teman-teman. Jadi Kakak Cit jadi anak bimbingnya waktu skripsi, jadi akhirnya Kakak Cit karena bimbingan terus akhirnya ditawarin untuk kerja sama dia, sama beliau maksudnya. Nah, mungkin Kakak Cit nggak akan jadi anak bimbing di skripsinya kalau skripsi Kakak Cit bukan misi, teman-teman. Oke, singkatnya sebenarnya Kakak Cit ngambil skripsi judulnya misi, akhirnya dipasangkan dengan Pak Junifrius, padahal dengan Pak Amos Hosea. Padahal setelah itu Kakak Cit ubah judulnya menjadi etika, tapi karena sudah terlanjut SK-nya keluar, jadi udah nggak bisa ditukar lagi, jadi tetap Pak Junifrius. Oke, Kakak Cit tarik lagi ke belakang. Mungkin Kakak Cit nggak bakal tulis skripsi tentang misi kalau sebelumnya Kakak Cit nggak PPL ke Korea. Teman-teman bisa lihat itu PPL ke Korea tuh, maksudnya jadi kepotong. Kenapa sampai ke Korea? Karena Korea pada saat itu tuh gencar-gencarnya misi kan. Maksudnya Kakak Cit ketika ada di Korea, ada di lembaga yang benar-benar misi, yang menangani misi gitu, benar-benar fokus di misi. Jadi Kakak Cit tertarik untuk tulis skripsi itu. Makanya karena Kakak Cit tulis skripsi ada di Korea, terpikir misi, akhirnya dosen pembimbing Pak Junifrius, akhirnya kerja 2 tahun dengan Pak Junifrius, akhirnya ketika 2 tahun setelah itu Pak Junifrius tanda kutip ada kespesialan memberitahukan informasi langsung kepada Kakak Cit mengenai sekolah ini, sehingga Kakak Cit bisa ada di Kanada. Teman-teman bisa lihat hal itu, maksudnya betapa indahnya Tuhan atur part demi part di dalam setiap cerita, yang barusan cerita Yusuf ataupun cerita Kakak Cit, yang mungkin bagi kita nggak berarti, tapi ternyata di balik itu ada penenun agung yang menenun setiap rangkaian cerita untuk menjadi satu tenunan yang sempurna, teman-teman.